sih suhu kelasnya? Ya nih dari tadi aku juga ngerasanya kayak gitu. Kira-kira berapa derajat ini ya Seng? Kalau misalnya di remote sih 21 derajat. Tapi kok kayak lebih dingin ya? Iya, mungkin karena hujan juga. Coba cek di prediksi cuaca. Di prediksi cuaca 19 derajat. 19 derajat aja udah sedingin ini ya, apalagi kalau negatif sedingin apa coba? Hah? Negatif? Iya itu loh, dalam bilangan bulat ada bilangan positif dan negatif. Kalian lupa? Sini aku ajarin lagi. Ayo. Nah, jadi seperti yang sebelumnya disebutkan ya teman-teman, bilangan bulat itu merupakan suatu bilangan matematika yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Dan jika digambarkan dengan suatu garis bilangan akan menjadi seperti ini. Nah, bisa kalian lihat pada garis bilangan ini, bilangan negatif itu terdapat pada sisi kiri, kemudian bilangan positif itu terdapat pada sisi kanan, dan bilangan nol itu terdapat pada titik tengah. Oh iya, ternyata bilangan bulat ini merupakan suatu konsep dasar yang biasa digunakan dalam operasi hitung loh, yaitu seperti dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, waktu SD kalian pasti pernah kan diajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan ini. Kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangan suatu bilangan yang positif, itu biasanya mudah kan? Tapi beda halnya dengan suatu penjumlahan atau pengurangan yang di dalamnya terdapat bilangan negatif. Nah, dari situ kita sering sekali menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, di sini saya akan membantu kalian semua untuk memperkuat kembali pemahaman mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Haus gak sih? Iya, haus. Minuman yuk. Ayo. Nah, ini berapa? 8.000. Berapa ini lah? Itu 7.000. Oh, aku cuma 5.000. Ya udah pinjam ya. Oh iya, Nay. Kemarin aku kan pinjam ke kamu 2.000. Tadi aku pinjam 8.000. Nih, aku bayar dulu 5.000 ya. Berarti sisa yang aku belum bayar belum. Nah, setelah melihat cerita tadi, kalian tahu tidak? Ternyata permasalahan tadi itu bisa diselesaikan oleh operasi hitung penjumlahan dan pengurangan loh. Tapi, sebelum masuk ke penyelesaian masalah, terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan tujuan dari video pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kalian semua bisa memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan dan pengurangan? Penjumlahan adalah operasi matematika yang menggabungkan dua atau lebih bilangan, yaitu untuk menghasilkan jumlahnya yang disebut sebagai hasil penjumlahan. Simbol dari penjumlahan yaitu dilambangkan seperti ini. Kemudian, pengurangan adalah operasi matematika yang melibatkan pengurangan satu bilangan dari bilangan lainnya, yaitu untuk mendapatkan selisih di antara keduanya. Nah, simbol dari pengurangan ini dilambangkan seperti ini. Dalam penjumlahan dan pengurangan ini, ternyata ada beberapa istilah yang harus kita pahami loh. Dalam penjumlahan, ada suku pertama. Suku pertama ini adalah bilangan yang menjadi anggota pertama dalam penjumlahan. Kemudian ada suku kedua. Suku kedua ini adalah bilangan yang menjadi anggota kedua dalam penjumlahan. Kemudian yang terakhir ini ada hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan adalah jumlah dari semua suku dalam penjumlahan.
Nah, untuk contohnya, misalnya di sini ada penjumlahan sederhana 2 ditambah 3. Nah, 2 ini merupakan suku pertama. Kemudian 3 merupakan suku kedua. Dan hasil dari penjumlahannya adalah 5. Selanjutnya dalam pengurangan, istilah pertama ada pengurang. Pengurang ini merupakan bilangan yang dikurangkan atau dari mana pengurangan dilakukan. Kemudian kedua ada pengurangan. Pengurangan ini adalah bilangan yang dikurangkan atau dikurangi dari pengurang. Kemudian yang terakhir ada selisih. Selisih ini merupakan hasil pengurangan, yaitu perbedaan antara pengurang dan pengurangan. Untuk contohnya, di sini ada pengurangan sederhana 7 dikurangi 3. Nah, 7 ini merupakan pengurang. Kemudian 3 ini merupakan pengurangan dan selisihnya adalah 4. Oke, yang pertama kita mulai dari operasi penjumlahan. Nah, dalam operasi penjumlahan ini, jika tandanya sama, maka kita cukup menjumlahkan saja angkanya. Kemudian untuk tandanya nanti mengikuti soal. Contohnya 2 ditambah 5. Nah, ini penjumlahan kan ya. Kemudian keduanya juga memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Nah, untuk itu kita cukup menjumlahkan 2 ditambah 5, yaitu 7. Untuk tandanya tetap positif. Kenapa? Karena dari soalnya kedua angkanya itu memiliki tanda positif. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian contoh soal selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, ini juga menjumlahkan ya. Keduanya juga memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif. Nah, di sini kita cukup menjumlahkan 2 ditambah 5. Untuk tandanya, karena di soal tandanya negatif, maka untuk hasil akhirnya juga kita tambahkan tanda negatif. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 7. Next ya, bagaimana sih jika tandanya berbeda? Nah, kalau tandanya berbeda, kita cari dulu nih selisih dari angkanya. Kemudian,
negatif 2 dikurangi 5. Nah, kita ubah dulu bentuk penjumlahan. Jadi negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, dalam proses penjumlahan ini adalah penjumlahan dengan tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif. Jadi kita cukup menjumlahkan dua angkanya, berarti 2 ditambah 5 itu 7. Kemudian tandanya itu mengikuti dari soalnya. Di sini soalnya berarti kedua angkanya itu bertanda negatif, berarti hasilnya juga negatif ya. Jadi hasil dari negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Oke, next ya. Kalau pengurangan ketemu negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Contohnya gini, 2 dikurangi negatif 5. Nah, ini kan pengurangan ketemu negatif, berarti ini sama dengan 2 ditambah 5. Gampang kan ya? Jadi hasilnya itu 7. Kemudian contoh selanjutnya, negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, ini juga pengurangan ketemu dengan negatif, berarti kita ubah ke dalam penjumlahan menjadi negatif 2 ditambah 5. Dalam operasi penjumlahan ini termasuk penjumlahan berbeda tanda. Kita cari selisihnya yaitu 3. Tanda terbesarnya itu positif. Jadi hasil dari negatif 2 dikurangi negatif 5 yaitu 3. Jadi ya, gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalkan di sini kita akan mencari hasil dari penjumlahan atau pengurangan berikut ini. Kita kerjakan dari soal yang paling kiri dulu ya. Nah, di sini soalnya negatif 15 ditambah 100. Sesuai yang sebelumnya kita pelajari, kalau kita ketemu dengan penjumlahan yang berbeda tanda, maka kita harus cari dulu selisih dari angkanya. 100 dikurangi 15, hasilnya adalah 85. Untuk tandanya kita lihat dari angka terbesarnya. Di sini angka terbesarnya bertanda positif, berarti untuk hasilnya juga akan bertanda positif. Berarti negatif 15 ditambah 100 hasilnya adalah positif 85. Oh iya teman-teman, perlu kalian ketahui, ternyata kalau kalian ketemu sama soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, kalian itu boleh menukar posisi angkanya loh. Nah, caranya seperti ini. Di sini negatif 15 ditambah 100. Kalian bisa menukarnya menjadi 100 dikurangi 15. 100 dikurangi 15 hasilnya 85. Sama aja kan hasilnya sama yang sebelumnya. Nah, proses menukar posisi ini disebut sifat komutatif. Gimana? Lebih mudah kan dari yang sebelumnya? Oke, kita coba soal sebelahnya ya. Nah, di sini soalnya 3 ditambah dalam kurung negatif 2 dikurangi negatif 25. Nah, soal ini akan sama hasilnya dengan dalam kurung 3 ditambah negatif 2 kemudian dikurangi dengan negatif 25. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan atau menyelesaikan terlebih dahulu angka yang ada pada dalam kurung. Nah, di sebelah kiri angka yang ada pada dalam kurungnya yaitu negatif 2 dikurangi negatif 25. Nah, dalam pengurangan, jika pengurangan ketemu dengan negatif, maka akan menjadi penjumlahan. Jadi kita ubah negatif 2 ditambah 25. Kita selesaikan lagi. Di sini menjadi penjumlahan berbeda tanda. Kita cari selisihnya.
Dari 25 dikurangi 2 berarti 23. Dan di sini angka terbesarnya bertanda positif. Berarti di sini juga hasilnya tetap positif menjadi 23. Kemudian ditambahkan dengan 3. Hasil akhirnya menjadi 26. Kita lanjut selesaikan sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan angka yang ada pada dalam kurung yaitu 3 ditambah negatif 2. Nah, ini adalah penjumlahan berbeda tanda. Berarti kita cari dulu nih selisihnya. Selisih dari 3 dikurangi 2 adalah 1. Dan angka terbesarnya bertanda positif, berarti nilai 1 ini juga bertanda positif. Kemudian kita tambahkan dengan 25. 1 ditambah 25 menjadi 25. Jadi samakan luas kiri dan luas kanan sama-sama menghasilkan 25. Nah, sifat pengelompokan ini disebut sifat asosiatif. Oke teman-teman, sekarang kita bahas penyelesaian dari video sebelumnya. Permasalahan yang terjadi dalam video tadi, Aulia meminjam uang kepada temannya sebesar 8.000. Sebelumnya juga Aulia meminjam uang sebesar 2.000. Nah, tadi Aulia sudah membayarnya sebesar 5.000. Jadi berapa sih sisa uang yang harus Aulia bayar? Oke, kita selesaikan. Misalkan uang yang Aulia pinjam itu sebagai bilangan negatif. Kemudian uang yang Aulia bayar itu sebagai bilangan positif. Nah, tadi kan Aulia pinjam uang sebesar 8.000. Berarti di sini kita tulis menjadi negatif 8.000. Sebelumnya juga Aulia pinjam uang sebesar 2.000. Berarti di sini kita tulis lagi ditambah negatif 2.000. Nah, tadi kan Aulia sudah bayar nih 5.000. Berarti kita tulis ditambah positif 5.000. Jadi berapa hasilnya? Agar mudah menyelesaikannya, kita kelompokkan nih yang negatif dengan negatif. Di sini ada negatif 8.000 ditambah negatif 2.000. Kita kasih kurung ya. Kemudian ditambah dengan 5.000. Nah, pertama kita selesaikan terlebih dahulu angka yang ada pada dalam kurung. Berarti kita selesaikan negatif 8.000 ditambah negatif 2.000. Nah, ini merupakan penjumlahan dengan tanda yang sama. Berarti kita cukup menjumlahkan angkanya, yaitu 8.000 ditambah 2.000 sama dengan 10.000. Untuk tandanya, kita lihat dari soalnya. Kedua angka pada soalnya itu bertanda negatif. Berarti hasilnya juga bertanda negatif. Jadi negatif 10.000. Kemudian negatif 10.000 ini kita jumlahkan dengan 5.000. Nah, ini termasuk penjumlahan dengan beda tanda. Kalau penjumlahan beda tanda ini, kita harus cari dulu selisih dari kedua angkanya. Selisih dari 10 dan 5.000 adalah 5.000. Untuk tandanya, kita lihat angka terbesarnya. Di sini angka terbesarnya bertanda negatif, berarti hasilnya juga bertanda negatif. Jadi hasil dari negatif 10.000 ditambah 5.000 sama dengan negatif 5.000. Berarti sisa uang yang harus Aulia bayar adalah 5.000. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Semoga kalian dapat memahaminya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, jadi kayak gitu guys. Sudah ngerti kan? Ngerti. Makasih ya. Sudah kasih. Ya, sama-sama. Dadah. Dari kelompok 2 sekian. Terima kasih karena kita masih